Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita lanjutkan membaca kitab ringkasan Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, karya al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah Al-Kinani rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah ringkasan yang diringkas oleh Al-Ustadz Abu Asma Andre hafizahullahu ta'ala. Kita masih di bab yang ketiga tentang pelajar atau tentang seorang murid. Kita sudah membaca di fasal pertama adab murid kepada dirinya, dan kita masuk di fasal kedua adab penuntut ilmu bersama syekh, bersama gurunya. Adab penuntut ilmu bersama syekh atau gurunya. Dan ini ada 13 pembahasan yang beliau sampaikan. Yang pertama, kata beliau, layak bagi seorang penuntut ilmu untuk memperhatikan dan meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal tentang kepada siapa dia akan menimba ilmu. Ini yang pertama, kata beliau. Seseorang berdoa kepada Allah agar Allah arahkan, tunjukkan kepada siapa dia belajar, yang akan dia contoh dalam kebaikan akhlak dan adabnya. Yang akan dia contoh dalam kebaikan akhlak dan adab. Jika memungkinkan, dia mengambil syekh yang benar-benar mumpuni, memiliki sifat pengasih, terlihat kepribadian baiknya, diketahui kebersihannya, terjaga, paling bagus pengajarannya, dan paling semangat di dalam usaha memahamkan. Semoga Allah karuniakan kita guru-guru yang apa yang beliau sebutkan ini. Dan hendaklah seorang berusaha mencari guru yang mengajarinya dan apa yang beliau sebutkan di sini. Adapun secara kesempurnaan mustahil, pasti seorang guru memiliki kekurangan, dan akan disebutkan nanti bersabar tatkala dengan syekh, bersabar kepada guru. Ini yang pertama, dia memperhatikan dan meminta pertolongan kepada Allah, memperhatikan adab-adabnya seorang guru tersebut sebelum dia mengambil ilmu darinya. Yang kedua, kata beliau, taat kepada syekh di dalam urusan-urusannya, tidak keluar dari pendapat dan pengaturannya. Bermusyawarahlah dengan syekh dalam hal yang akan dilakukan dan berusaha mendapatkan ridhonya dalam hal yang akan dilakukan. Ada catatan kaki di sini, kata beliau, dan taat kepada syekh hanya dalam perkara yang ma'ruf. Maksudnya tidak melanggar syariat, di mana tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Sebagaimana hal ini telah maklum dalam kaidah syariat. La ta'ata li makhluk fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kata beliau, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, uhitu lahum nafsi fahum yukrimunaha walan takruma an-nafsa allati la tuhinuha. Kata beliau, aku merendahkan diriku untuk mereka, maka mereka memuliakanku. Fahum yukrimunaha. Dan jiwa yang tidak berusaha untuk kamu merendahkan, maka tidak akan pernah menjadi mulia. Allahu Akbar. Ini sebagaimana juga perkataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kata beliau, umirna an yatawadha
liman nata'allam minhu. Kami diperintahkan untuk tawadhu. Untuk tawadhu. Rendah hati kepada orang yang kami ambil atau kami belajar darinya. Seorang yang belajar hendaklah ia tawadhu, rendah hati. Rendah hati. Dan ilmu tak akan masuk kepada orang yang sombong. Yang ketiga kata beliau, hendaknya memandang syekh dengan pandangan penuh penghormatan dan meyakini adanya derajat kesempurnaan nisbi pada dirinya. Maksudnya derajat beliau tinggi. Memanggil gurunya dengan panggilan penghormatan. Semisal ya sayyidi atau wa ya ustadhi, wahai sayyid tuanku atau wahai guruku. Kata beliau, sebagian salaf ada yang berkata, Allahumma astur aiba syaikhi anni. Wahai Rabbku, tutuplah aib syekhku dariku. Tutuplah aib syekhku. Wala tudhib barakata ilmihi minni. Dan janganlah engkau hilangkan keberkahan ilmu darinya, ya, ilmunya dariku. Janganlah engkau hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Dan kita mohon ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah yang kita pelajari dari guru-guru kita. Yang keempat kata beliau, mengetahui hak syekh dan tidak melupakan jasa baiknya. Al-Imam Syu'bah rahimahullah berkata, kuntu idza sami'tu minar rajul al-haditha kuntu lahu abdan ma yahya. Apabila aku mendengar satu hadis dari seseorang, kata beliau, maka aku adalah budaknya sepanjang usia hidupku. Termasuk dalam hal ini adalah menjaga kehormatannya, tidak menjelek-jelekkannya, menyanggah ghibah yang ditunjukkan kepadanya, kabar-kabar yang miring, yang tidak sesuai dengan kenyataan, dan hendaknya mendoakannya selama hidup dan sesudah wafatnya. Termasuk keberkahan di dalam ilmu pun, dari ilmu yang kita pelajari dari guru-guru, maka hendaklah kita doakan guru-guru kita. Doakan mereka selama hidup dan sesudah wafatnya. Berikutnya yang kelima kata beliau, sabar ketika menghadapi sikap syekh. Baik sikap yang tidak peduli atau perlakuan tidak baik darinya. Hendaknya hal tersebut tidak menghalangi dirinya untuk terus belajar dan berusaha mencari uzur pada perbuatan syekh. Hendaklah seorang bersabar tatkala belajar kepada seorang guru, kepada seorang syekh. Mungkin ada sikap-sikapnya yang tidak mengenakkan, maka bersabar kata beliau. Bersabar. Sebagian salaf ada yang berkata, man lam yasbir ala dhullil ta'lim baqiya umrahu fi amayatil jahalah. Siapa saja yang tidak mampu bersabar atas kehinaan dalam pengajaran, proses belajar maksudnya, maka dia akan berada dalam kegelapan kebodohan selama hidupnya. Wa man sabara alaihi ala amruhu ila izzid dunya wal akhirah. Dan siapa saja yang mampu bersabar, maka akhir urusannya adalah kemuliaan dunia dan akhirat. Bersabar dalam belajar, bersabar tatkala menghadiri majelis ilmu, bersabar tatkala menyelesaikan kitab ke kitab yang lain, bab per bab, masail ke masail yang lain. Semoga Allah berikan kesabaran dalam belajar. Amin. Berikutnya kata beliau,
Mu'affa bin Imran rahimahullah berkata, "Mathalul ladzi yabghadu 'alal 'alim mithlul ladzi yabghadu 'ala asatinil jami'." Permisalan orang yang marah kepada ulama kami, kepada ulama, maka permisalannya seperti seseorang yang memarahi tiang masjid. Tak ada manfaatnya baginya. Ini yang kelima, bersabar. Yang keenam sekarang, berterima kasih kepada Syekh karena telah menunjukkan kepada dirinya berbagai macam keutamaan dan meluruskan kekurangan, kemalasan, dan kelalaian. Meluruskan kekurangan, kemalasan, dan kelalaian yang dimilikinya. Menganggap bahwa hal itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kemudian perhatian Syekh. Seorang hendaklah berterima kasih, bersyukur kepada Allah apabila gurunya menegurnya, gurunya mengingatkannya, gurunya meluruskan kekurangan kemalasannya. Maka ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang ketujuh, hendaknya tidak masuk kepada syekh di luar majelis umum kecuali dengan meminta izin. Sama saja apakah syekhnya sedang sendiri ataukah ada orang lain bersamanya. Hendaknya dia tidak meminta izin lebih dari 3 kali. Atau mengetuk pintu lebih dari 3 kali. Andai kata dia masuk dalam keadaan syekh sedang sibuk, maka hendaknya dia tidak memperpanjang duduk dan hendaknya memilih waktu yang tepat untuk berkunjung. Di antara adab seorang penuntut ilmu kepada seorang gurunya, maka ia tahu kondisi, tahu tempat. Dia meminta izin tatkala bertamu atau syekh atau guru tersebut sedang berbicara kepada orang lain, maka hendaklah ia mempunyai adab yang santun, yang luhur. Yang ketujuh, yang kedelapan sekarang, hendaknya duduk di depan syekh dengan sopan, sebagaimana anak-anak duduk di depan pengajar Al-Quran dengan bersila, tawadu dan tunduk, tenang serta khusyuk, diam menyimak syekh, memandang kepadanya penuh konsentrasi, tidak menoleh ke kanan ke kiri tanpa ada keperluan yang mendesak, tidak memperbanyak bicara tanpa ada keperluan. Apabila hendak pergi, maka dia meminta izin, dan apabila dia ada keperluan, maka seharusnya mendahulukan berkhidmat kepada syekh. Ini adab yang ke-8 yang beliau sebutkan. Tatkala sedang bermajlis, maka hendaklah mendekat ke majlis, siapkan alat tulisnya, persiapkan diri untuk benar-benar mendengar, berkonsentrasi, mencatat faedah. Ini yang beliau sebutkan. Dan tidak menoleh ke kanan kiri tanpa ada keperluan, dan tidak banyak bicara tanpa ada keperluan. Tatkala ingin ke kamar mandi atau ke toilet, maka hendaklah ia meminta izin, atau ada hajat maka ia minta izin. Yang ke-9 sekarang, hendaknya dia memperbagus caranya berbicara dengan syekh dan tidak berbicara kepada syekh sebagaimana cara bicara kepada kebanyakan manusia. Tutur kata kepada syekh, kepada seorang guru, hendaklah ini dijaga. Bersopan santun tatkala kita berbicara kepada guru-guru kita. Jaga adab dalam pembicaraan. Yang ke-10 sekarang, jika dia mendengar syekh menyebutkan sebuah faidah atau hukum dalam satu masalah, sementara dia telah mengetahuinya dari orang lain. Apabila seorang syekh menyebutkan faidah atau hukum, sementara kita mengetahui hal tersebut, maka kata beliau, hendaknya dia tetap diam menyimak dengan baik,
seperti seseorang yang tidak pernah mendengar sebelumnya. Jangan menyepelekan tatkala kita sudah tahu, tidak kita dengarkan, atau bahasa tubuh kita terkesan lancang atau sombong kepada Syekh. Atha bin Abi Rabah rahimahullah berkata, "Inni la asma'ul haditha minar rajuli wa ana a'lamu bihi minhu fa'urihi min nafsi anni la uhsinu minhu syai'a." Allahu akbar. Kata beliau, sesungguhnya aku mendengar sebuah hadis dari seorang laki-laki, padahal aku lebih mengetahui daripadanya. Namun aku memperlihatkan kepadanya bahwa aku tidak mengetahui apa-apa. Allahu akbar. Menghormati seseorang tatkala menyampaikan ilmu ini dengan adab yang seperti ini. Dengan adab yang seperti ini. Yang berikutnya, yang ke-11, kata beliau, hendaknya tidak mendahului syekh di dalam menjelaskan atau menjawab pertanyaan darinya atau dari selainnya. Mungkin ada pertanyaan yang datang, mungkin lagi ngobrol atau lagi kumpul, maka tidak menjelaskan atau menjawab pertanyaan dengan mendahuluinya. Dan kata beliau, tidak memotong pembicaraan syekh dan tidak berbicara kepada orang lain sementara syekh sedang berbicara kepadanya. Allahu akbar. Menjaga kehormatan guru, menjaga kemuliaan guru, ini termasuk adab di dalam belajar. Dan kita mengharapkan keberkahan ilmu, maka ini salah satu dari mendapatkan berkahnya ilmu. Yang ke-12, kata beliau, jika syekh menyerahkan sesuatu kepadanya, maka dia menerima dengan tangan kanan. Jika dia memberi kepada syekh juga dengan tangan kanan. Adab tatkala memberi kepada syekh. Ada yang berkata, arba'atun la ya'nafus syarifu minhunna wa in kana amiran. 4 hal yang orang mulia tidak menolak untuk melakukannya. Wa in kana amiran. Sekalipun dia seorang amir, pemimpin. Kata beliau, qiyamuhu min majlisihi li abihi. Dia bangkit dari tempat duduknya untuk bapaknya, menyambut ayahnya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa khidmatuhu lil alimi yata'allamu minhu. Yang kedua, berkhidmat kepada ulama yang dia belajar darinya. Yang ketiga, was-su'alu amma la ya'lam. Bertanya tentang apa yang tidak diketahui. Yang keempat, wa khidmatuhu lid-dhaif. Dan berkhidmah atau melayani ad-dhaif, tamu. 4 hal ini yang orang mulia tidak enggan atau tidak menolak untuk melakukannya. Bangkit untuk menyambut ayahnya, berkhidmat kepada ulama yang dia belajar darinya, bertanya tentang apa yang tidak diketahui, dan melayani tamu. Yang terakhir, yang ke-13, apabila dia berjalan bersama syekh di malam hari, hendaklah dia berada di depan. Ini kalau di malam hari. Mungkin masa itu belum ada penerangan, maka untuk mendahului atau melindungi syekh atau seorang guru. Apabila di siang hari, berada di belakang. Kecuali jika keadaan menuntut yang sebaliknya. Keadaan keamanan mungkin. Namun pada asalnya dia berjalan di belakang. Jangan sampai dia mendahului tatkala berjalan. Jika berjalan di hadapan syekh, hendaknya menoleh kepadanya setiap beberapa saat. Tidak berjalan di sisi syekh jika tidak ada keperluan atau isyarat kebolehan dari syekh. Mengutamakan naungan untuk syekh dan jangan berjalan di antara syekh.
dan orang yang sedang berbicara dengannya. Masya Allah. Ini adab-adab yang beliau sebutkan dalam penuntut ilmu bersama syekh atau bersama gurunya. Semoga Allah berikan pemahaman yang baik kepada kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.